Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Radit Cerniati Nababan dengan NIM 2130177. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi pajak saya yang kasus 7. Di soal yang pertama, PT Goji adalah pengusaha kena pajak yang bergerak di bidang jual beli barang elektronik. Berikut ini adalah transaksi selama bulan Januari 2025 sebagai berikut. Tanggal 2 Januari, membeli laptop tipe XO dari PT Jora Jatira 20 unit dengan harga 4.750.000, belum termasuk PPN dengan syarat 2/10 N/30. Tanggal 3 Januari, membeli 20 unit laptop tipe AX dari PT Sandira, harga 4.400.000, harga belum termasuk PPN, dengan syarat 2/10 N/30. Di tanggal 5 Januari, menjual 5 unit laptop tipe XO dengan harga 5.250.000 dengan syarat 2/10 N/30 pada toko di Andara. Tanggal 6 Januari dijual 5 unit laptop AX Rp 5 juta. 6 Januari 2 unit laptop tipe XO tidak memenuhi standar dan direject QC, lalu diretur ke supplier. Di tanggal 7 Januari, 2 unit laptop tipe AX diretur ke supplier karena reject QC. Tanggal 10 Januari pelunasan transaksi PT Jora Jatira. Selanjutnya, pada tanggal 12 Januari pelunasan transaksi PT Sandira. Di tanggal 13 Januari diterima pembayaran toko di Andara 75%. Tanggal 15 Januari, masing-masing 7 unit dan 10 unit laptop tipe AX dan XO pada toko Asia Asa harga 5 juta dan 5.400.000 dengan syarat 2/10 N/30. Di tanggal 18 Januari dibeli 20 unit laptop tipe Eclipse dari PT Kompakyo harga 6.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Di tanggal 20 Januari ditemukan reject QC untuk 2 unit laptop tipe Eclipse dan langsung diretur di hari yang sama. Dan di tanggal 30 Januari pelunasan laptop tipe Eclipse. Berikut ini adalah jurnal transaksi soal nomor 1, yang dimana di tanggal 2 Januari 2025 persediaan laptop XO 95 juta, PPN masukan 10.450.000 di debit dan utang usaha 105.450.000 di kredit. Tanggal 3 Januari 2025 persediaan laptop AX 88 juta, PPN masukan 9.680.000 di debit, pada utang usaha 97.680.000 dengan 20 unit dikali 4.400.000. Pada tanggal 5 Januari 2025, 5 unit dikali 250, maka jurnal transaksinya adalah piutang usaha 29.137.500 pada penjualan 26.250 dan pada PPN keluaran 2.887.500 di kredit, dengan HPP 23.750, persediaan laptop XO 23.750. Di tanggal 6 Januari, jurnal transaksinya adalah piutang usaha 27.750 pada penjualan
25 juta dikredit, dan PPN keluaran 2.750.000 dikredit. HPP 6 Januari adalah 22 juta di debit, dan persediaan laptop AX 22 juta dikredit. Dengan transaksi penjualan 5 unit dikali 5 juta dan 5 unit dikali 4.400.000. Di tanggal 6 Januari 2025, jumlah transaksinya utang usaha 10.545 di debit, persediaan laptop XO 9.500.000, dan pada PPN masukannya 1.045.000. Dengan transaksi 2 unit dikali 4.750.000. Di tanggal 7 Januari, utang usaha 9.768.000, pada persediaan laptop AX 8.800.000, dan pada PPN masukannya 968.000 dengan transaksi 2 unit dikali 4.400.000. Di tanggal 10 Januari, utang usaha 94.905.000, pada kas 93.006.900, dan potongan pembelian 1.898.100 dengan transaksi 105.450.000 dikurang 10.545.000 dan 94.905.000 dikali 2%. Di tanggal 12 Januari, utang usaha 87.912.000, pada kas 86.153.000. Potongan pembeliannya 1.758.240.000. Di tanggal 13 Januari 2025, kas 21.853.125.000, pada piutang usaha 21.853.125 rupiah, dengan transaksi 75% dikali 29.137.500. Dan pada tanggal 15 Januari, piutang usaha 98.750.000, pada penjualan 89 juta, dan PPN keluarannya 9.790.000. HPP 78.300.000, pada persediaan laptop AX 30.800.000 dan persediaan laptop XO 47.500.000 dengan transaksi 7 dikali 5 juta ditambah 10 dikali 5,4 juta. 18 Januari, persediaan laptop Eclipse 124 juta. PPN masukannya 13.640.000, pada utang usaha 137.640.000 dengan transaksi 20 unit dikali 6.200.000. Di tanggal 20 Januari, utang usaha 13.764.000, pada persediaan laptop Eclipse 12.400.000 dan PPN masukannya 1.364.000 dengan transaksi 2 unit dikali 6.200.000. Di tanggal 30 Januari, utang usaha 123.876.000, pada kas 123.876.000 dengan transaksi 137.640.000 dikurang 13.764.000. Soal yang kedua, permintaan PPN soal nomor 1, yaitu PPN masukan total sama dengan
10.450.000 ditambah 9.680 ditambah 13.640 dikurang 1.045.000 dikurang 968.000 dikurang 1.364.000 sama dengan 30.393.000. PPN keluaran total sama dengan 2.887.500 ditambah 2.750 ditambah 9.790 sama dengan 15.427.500. PPN terutang, PPN keluaran dikurang PPN masukan sama dengan 15.427.500 dikurang 30.393.000 sama dengan 14.965.500 atau lebih bayar. Yang kedua adalah Belanita bekerja di PT Bambi sejak tahun 2020. Bella tidak memiliki tanggungan. Pada tanggal 1 November 2024, Bella memutuskan untuk berhenti bekerja. Selama tahun 2024, Bella menerima gaji Rp 17.500.000 setiap bulannya. Diminta hitunglah PPh pasal 21 Bella. Status WPOP Bella TK per 0. Penghasilan 17.500. TRA tarif 3%. Berdasarkan ketentuan baru PMK nomor 168 tahun 2023, setiap masa pajak berikut ini adalah penghasilan bruto dan tarif WPOP Bella. Penyelesaiannya, masa pajak terakhir penghasilan bruto sampai bulan Oktober 2024 itu 175 juta. Dikurangi biaya jabatan 5% dikali 175 juta. Maksimal 10 dikali 500.000. Penghasilan neto sampai dengan akhir bulan Oktober 2025 170 juta. Penghasilan neto disetahunkan 12/10 dikali 170 juta. Penghasilan tidak kena pajak setahun. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya sama dengan 150 juta. Pajak penghasilan pasal 21 terutang. 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. 15% dikali 90 juta sama dengan 13.500. Totalnya 16.500. Pajak penghasilan 21 terutang sampai dengan bulan Oktober 2024. 10/12 dikali 16.500. Pajak PPh 21 yang sudah dipotong sampai September adalah 12.600. Pajak PPh 21 yang wajib dipotong pada Oktober 2024 ada total keseluruhannya adalah 1.150. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.